Halo geng, balik lagi di channel gua Jikri Dongai, pria tangguh sejagat raya. Anjay, mantap mantap. Gua, bang, bang nih undang ini Bang Tompel, katanya dia ceritain nih yang kata masalah dia waktu kejadian di Kalisari kata gitu. Karena nih kali ini nih gua undang nih. Sebelumnya kenalin dulu bang. Kenalin ya. Gua Tompel ya, Tompel CSL sih. Tapi kalau sekarang, kalau dulu mungkin tahunya Tompel AL. Karena dulu sekolah di AL ya? Iya, tapi gua nggak lulus sama kayak lu. Lu kan lebih senior jatuhnya di AL. Ini Bang Donga ini senior gua sebenarnya di AL, cuman SMA ya. Iya, SMA-nya gua. Ya, veteran lah, kita sama-sama veteran, cuman kalau gua ikutin terus tuh sampai angkatan gua lulus, gua ikutin terus di AL. Kalau gua setelah veteran udah nggak WK lu ya? Iya, nggak. Tapi kan akhirnya bawa WK lu. WK berani ribut. Jadi ini dulu gue mau nanya dulu nih pas dia masih sekolah nih, gue sempet nontonin dia nih. Nontonin apa? Nontonin ribut. Pas dulu gue lihat kayaknya lu apa tuh punya ilmu atau gimana tuh? Coba nih biar jelasin, soalnya kan orang-orang nontonnya nih sapin tuh, orang-orang iya. Gue juga ngeliat nih pas dia lagi ribut disapin tuh sama dia musuhnya. Makanya ini biar jelas lagi, bisa diceritain gitu. Ya, jadi mungkin di sini belak-belakan aja sih ya di kontennya Bang Donga nih, karena kan emang awalnya kan tadinya mau mukbang, cuman berhubung gua kagak begitu doyan makan, bingung gua. Ya kalau cerita sih dulu gua pas gua masuk STM itu gua nggak ada niatan masuk ilmu sih, gua udah ditawarin itu bang, ditawarin sama alumni itu, pasti lo kenal juga lah alumninya, sama Bang Yopi lah. Ditawarin gue nggak mau karena gue mikirnya buat apaan gue masang-masang gituan, kalau gue nyali gue ada karena gituan, ya udah gue murni aja kayak gitu sih. Kalau dibilang dari dulu gue murni, terus lebih tepatnya kalau sekolah di AL itu enaknya kayak gue tuh dididik bener-bener kayak dibimbing cara-caranya di jalur sih, cara ngadepin jalur gede, jalur kecil, kayak gimana, lawan banyak, lawan dikit, kayak gitu. Keren kayak gitu sih, jadi nggak ada ilmu gua. Soalnya nih gua lihat pas lagi ribut nih, itu musuh dibusapin, bus apa? Kapan sih itu bus apa anjir, lebih hebat tuh besar gua. Ulang tahun AL itu, ulang tahun AL. Pasti inget lah tuh. Iya, ulang tahun AL itu doang, karena ngerasa nih hari besar, hari luhur, hari besar sekolah gua. Ya gua di situ udah ngeliat musuh udah kalah, ya gua bergaya aja sih, mau ngejar juga males. Bener-bener. Berarti lo nontonin? Kenapa lo nggak ikutan? Kan udah alumni juga waktu itu, kita udah beda iya, beda angkatan soalnya ya. Terus setelah lulus nih, pas pindah dari Adiluhur apa sekolah di tempat lain atau gimana? Gue sebenarnya pas gue jatuhnya dikeluarin sih di AL, pas sudah mau naik kelas 2 tuh dikeluarin. Gue tuh sempet pengen masuk ke BM2 Budi Murni tuh, pas bokap gue ke sono, ternyata kayak bukannya apa ya, ngeliat tuh kayak ini sekolah kayaknya nggak bakal bener lagi nih anak gue kalau masuk sini karena bebas banget. Iya bener emang. Nah akhirnya gue minta di Jerman tuh, sempet gencar juga tuh waktu gue minta masuk Jerman. Ya udah kata bokap gue diturutin tuh, cuman pas gue ngambil formulir biayanya lebih tinggi daripada AL. Kata bokap gue, mendingan lu gue masukin AL aja lagi, lu terusin, nggak apa-apa dah. Gue ibarat kata mohon-mohon sama gurunya buat gini, cuman gue nggak mau. Akhirnya gue mikirnya tuh kayak gini, kalau gue sekolah terus kayaknya gue nggak bakal bener dah sekolah. Lebih baik gue langsung kerja aja kali, nyari duit. Cuman kalau gue ribut masih tetap ikut selama angkatan gue masih ada. Jadi gue langsung nyari duit aja, terus gue nembak ijazah deket rumah gue tuh, nembak ijazah dari hasil gue kerja. Jadi gue nggak mau, karena gue mikirnya mau nyusahin. Iya, selama kelas 1 gue di AL kan lumayan mahal tuh, biaya masuk sama biaya
bayaran bulanan itu kan lumayan. Gue mikir, gue cuma setahun aja udah ngabisin duit bokap gue puluhan juta ya. Udah gitu kita sekolah juga ya tau lah namanya anak muda ya. Iya. Karena orang tua juga ngeluarin kita, biar kita Bener. Tapi ya gitu kan, namanya lingkungan ya susah, kita nggak bisa ngindarin. Gue sempet ngindarin tuh, dulu sempet ngindarin, cuman kayaknya nggak bisa. Gue tetap balik lagi ke situ. Jadi kayak mungkin masih zaman gue ini, jadi gue masih ikutin aja terus tuh sama ego gue. Nggak mikirin setelah gue dikeluarinnya itu baru gue sedikit mikir. Maksudnya kalau gue lanjut sekolah mah percuma, kalau gue masih ikut ribut, mendingan gue nggak sekolah tapi gue ikut ribut. Jadi sih kayak gitu, tapi gue bawa nama AL sih dulu. Dan ini video kali ini kan kita ngebahas luka lama nih. Iya. Pernah gak lu kejadian pas zaman sekolah nih lu ya Kena gitu. kena senjata tajam atau Kalau gue pribadi pas di zaman sekolah itu gue nggak pernah kena sih, jarang. Justru ya? iya, maksudnya alhamdulillah sih, justru gue tuh kayak lebih sering ngenain orang sih dibanding gue kena pas zaman sekolah. Tapi jatuhnya pas setelah gue udah nggak, maksudnya angkatan gue udah nggak lulus nih, maksudnya udah lulus dari AL angkatan gue ngawal-ngawal AL tuh kan, namanya alumni kan disuruh nemenin. Ngelihat adik kelas lawannya alumni ya natar, akhirnya ya gue turun, gue ikut. Di situ gue kena tuh, tapi kenanya dicolong terus, gue nggak pernah depan gitu, jarang. Dicolong, luka gue tuh dicolong semua. Ini pas masuk AL denger gara-gara masuk AL katanya putus sama pacaran nih. Wah iya, jadi gimana, lu juga tahu lu dulu dididik di AL gimana, gue juga nggak tahu tuh, kaget. Gue kan dari MTS itu kan maksudnya udah pacaran udah lama tuh ya, udah 2 tahun di MTS kan, lanjut tuh ke AL kan masih lanjut tuh. Pas di AL tuh jadi kayak gue juga nggak tahu kenapa bego banget, jadi kayak pokoknya kelas 1 nggak boleh punya cewek dulu, nggak boleh pacaran. Itu di situ gue langsung kayak ya udah gue udahin aja hubungan gue. Terasa anak STM ya? Iya, gue juga baru tahu. Terus gue tanya, kenapa emang bang kalau punya cewek? Lu kalau punya cewek tuh lu nggak bakal fokus sama teman-teman, lu nggak bakal fokus sama kayak yang nggak bakal bisa begini lo, pasti lo diatur sama cewek, lo dilarang. Oh ya udah, gue putusin tuh, ya udah gue ambil langkah kayak gitu, ya udah. Putus? Iya putus, sama bener-bener putus, nggak ada sebabnya. Ya gue tiba-tiba minta, ya udahan aja. Padahal gue pacaran 3 tahun tuh bang. Kedoktrin tuh sama abang. Iya. Tapi ya alhamdulillah sih, jadi gue nggak mau nyia-nyiain sih semuanya. Jadi gue ambil langkah, STM ya. Gue ambil langkah kayak gitu ya, gue harus tuntasin semua biar gue bener-bener ya jadi orang sekalian, walaupun dari hal yang nggak baik. Akhirnya tuh setelah lulus Apaan? Gak lulus kan gue? Gak lulus. Kan angkatan abang ini udah lulus nih. Iya. Itu mulai nongkrong tuh. Kalau AL dari dulu itu pas dari gue kelas 1 emang setiap malam minggu itu pasti nongkrong. Setiap minggu? Iya, dulu kan gue Sabtu itu nggak libur, gue sekolah Sabtu. Cuman dulu AL pulangnya jam 1, jadinya Sabtu tuh masuk, gue nggak libur. Jadi setiap malam minggu tuh waktunya sama anak STM, sama anak AL, jadi nggak ada waktu buat pacaran. Bener-bener nongkrong. Solidaritas. Iya, solidaritas. Kayak gitu. Anak STM. Kalau gue kan waktu itu kan SMA, jadi Tetep aja, mau SMA sama aja jiwanya. STM sama SMA tuh beda. Kalau SMA tuh kebanyakan Iya, ada ceweknya juga sih ya. Terus kita nih fokus di pertanyaan yang temen gua nih yang nanya di Instagram, katanya tuh dulu lu pernah dibacokin satu kampung. Itu bener gak sih, Pak? Oh itu bener, itu kejadiannya tuh gimana sih ini awalnya? sih. Jadi mungkin kan pas gua di tahun 2008 kan gua masuk AL tuh. Itu gua kan diajak kayak nongkrong ke Kalisari tuh. Sama abang-abangan gua tuh, si Amun Wahyu. Anak adik Iya, anak AL juga tuh. Cuman dia nggak naik. Jadi satu kelas sama gua. Iya, yang sekarang lagi ngejalanin nih, kita doain biar sehat-sehat aja nih di sono ya, temen kita nih. Ya, Itu gue diajak di situ, cuman kalau gue kan orang jauh ya, orang rambutan ya, bukan orang Kalisarinya gitu, bang. Nah gue tuh nggak punya HP kan dulu ya, maksudnya nggak punya HP. Gue pas masih sekolah tuh, pasti nongkrong ke kampung juga gue jarang megang HP.
Akhirnya pas gue nggak tahu mau ribut besar-besaran sih, gue nggak tahu sih. Gue lewat leoper sama teman gue tuh berdua motor. Teman gue megang BR, emang gue suruh bawa BR aja. Gue lewat, kok leoper penuh ya. Gue kaget juga, kok leoper penuh. Gue muter lah di Geraha. Pas muter di Geraha, kata teman gue, jangan muter balik ya, kita bablas aja lewat hek, balik ke rambutan. Emang apa? Udah muter balik aja. Gue muter balik, gue lewatin pelan. Nah itu ternyata musuh gue sekolah semua. Tapi pas di situ gue gak diapa-apain. Tongkol. Kenapa bang? Kenapa? Gue gituin. Mana anak-anak lo? Mana anak-anak lo? Lah anak mana? Ini yang ditanyain anak rambutan apa anak Amerika kan? Gue nggak tahu. Mana? Akhirnya gue jalan lurus lagi tuh. Niat gue mau ke Kalisari kan. Gue ketemu sama anak Jermannya tuh, kan Amerika kan ada alamat Jerman tuh. Gue ketemu anak Jermannya tuh, kebetulan dia satu kampung sama gue di rambutan Caeng tuh. Kan anak-anak digerebek, dia bilang gitu kan. Lah terus pada kemana emang pada mau ribut ya? Kok gue nggak tahu. Iya mau ribut nih, mau ribut besar-besaran nih bilang gitu. Kok gue nggak tahu ya infonya ya? Ya udah gue ke Kalisari ya. Ya udah hati-hati ya. Pokoknya gue cabut aja lo, udah nggak jelas, kata Caeng gitu. Gue ke Kalisari tuh, ke dalam tuh tongkrongan, kok sepi ya. Feeling gue emang udah gak enak ya, kok sepi ya. Terus gue keluar, gue niatnya mau ngajakin lewat BW tuh. Udah kita lewat BW aja yuk. Pas gue lewat BW, adik-adikan gue tuh yang megang BR gak mau, yang beda motor sama gue. Ah serem lah lewat BW, posisi itu jam 1. Serem lah lewat BW ya. Udah kita lewat Gongseng aja, kata dia. Ya udah lu jalan duluan. Gue jalan duluan. Nah pas begitu nyampe perempatan, ada dan gue teriak, ngebut apaan sih? Gue masuk lah ke arah Gongseng. Ternyata tuh sepanjang perempatan sampai mayat baris motor musuh semua. Iya, nah gue lewat. Padahal temen udah bilang udah nggak jelas sudah. Iya. Nah temen gue ngebut tuh, mungkin kan udah kena. Iya, dia nggak kenal. Nah temen gue posisi gue nggak megang BR kan, cuman gue pakai motor temen gue. Kata yang itu, lo tompel hal. Gue jalan terus, ternyata gue nyampe tengah-tengah di pantai pakai CR leher gue. Berhenti nggak lu, daripada gue sengget leher lu. Iya bang, gue berhenti. Ya kan gue berhenti tuh. Akhirnya gue nanya, emang gue salah apaan bang? Makin nanya lagi, lu salah apaan? Mana anak-anak lu? Anak-anak yang mana nih? Gue kan anak rambutan. Ah tetep aja lu dari anak sono kan? Anak Amerika kan lu, ibarat kata gitu kan. Lah emang kenapa bang? Emang ada masalah apaan ya sama gue ya? Kalau emang lu mau ribut, gue panggil anak-anak gue. Tapi kalau emang lu bewan sama gue, taruh aja BR lu, kita tahan kosong. Ya elah songong lu, udah hari ini apes pokoknya lu, dia bilang gitu. Nah, gue nggak ternyata dia nyuruh turun anak-anaknya tuh. Woi turun semua lu dari motor. Emang kenapa bang? Emang dia siapa sih? Lu baca jaketnya. Gue pas buat pakai jaket Adilur. Tuh, ini namanya tompel AL. Oh ini bang. Akhirnya pas gue ribut, gue ditonjok duluan tuh. Gue tonjok balik, gue ribut. Pas gue lagi ribut, tiba-tiba gue ditarik. Bacokin tuh gue langsung di belakang gue. Cuman gue di situ gue nggak tahu sih ya namanya apa ya, dilindungin apa gimana sih gue nggak tahu ya. Pokoknya gue cuman berdoa doang sih dalam hati, kalau emang gue dikasih hidup lagi ya jangan kasih cacat. Pikirannya udah wah mati. Iya pikiran gue udah orang gue dikelilingin ada 40 motor lebih, 40 motor. Satu kampung gabungan dari mana-mana. Iya, dan itu rata-rata sekolah musuh gue dulu itu anak-anaknya. Udah nih gue dibacokin, dia teriaknya begini, woi rawa rontek nih, kata dia nggak ngapa-ngapa nih, punya kebal nih. Apaan sih ya? Dalam hati gue apaan sih? Gue madep ke dia, pas madep ke dia dibacokin lagi dari belakang. Gue nggak tahu sih, ya gue nggak tahu luka gue apa yang gue rasain ya gue tetap diri aja, emang gue nggak ngerasain sakit. Pas dari belakang gue nengok, buset rame banget kan, gue dibacokin tuh, gue tangis-tangisin. Nggak taunya ada satu orang langsung ngajar kepala gua tuh di sini. Gua pasti gelap kan? Gelap langsung, kepala gua langsung darah keluar, kebelek kepala gua. Kaki gua dihantam stick golok tuh, jatuh gua. Langsung gua teriak gini, kalau lu ada masalah sama gua, bantai gua aja ya, jangan bantai motor. Gua bilang gitu, jangan bantai motor, pokoknya bantai gua aja.
Akhirnya gue tengkurap, gue ngelindungin ini sih bang, gue Depan, ngelindungin depan karena gue mikir gue dari dulu diingetin pokoknya lu harus main otak, kalau lu ketangkep lu main otak biar lu selamat katanya gitu kan. Ya gue rebahan udah gue diinjek dibacokin, gue nggak tahu lah pokoknya tuh gue diangkat udah kayak binatang lah gue. Kalau dibilang sadis ya, sadis, gue melek nih, gue nggak ngerasain sakit kan, maksudnya gue nggak lemes juga, gue melek ngeliatin dibacokin lagi, oh masih hidup matiin bener-bener iya parah tuh. Cuman akhirnya di situ gue nahan napas, pas gue nahan napas muka gue kan udah ketutupan darah, gue nahan napas baru tuh ditinggal baru ada orang nolongin gue, dibawa gue ke rumah sakit Harbun. Cuman pas selesai itu apa aja nih yang lu kan? Gue Kan wah, iya kan akhirnya dibawa masuk ke Harbun sama orang tuh nggak kenal, orang itu langsung cabut. Nah gue didiemin tuh di rumah sakit karena nggak ada penanggung jawab. biasa Ya kan? gitu rumah sakit kan. Akhirnya di situ ada office boy yang rumahnya di Kampung Rambutan. Lah ini mah kawan gua dok, temen gua dok, abang-abangan gua, dia bilang gitu. Dok tolongin dok. Baru dia gua bilang, sono panggil orang tua gua. Dia langsung ke rumah gua manggil orang tua, gua masih didiemin tuh. Akhirnya gua teriak lah. Kan gua disuruh tiduran ya bang, nggak? Gua tiduran nih. Kok darah ngalir mulu dari badan sama pala ya? Ah gua udah capek banget ya. Dok, tolong apa dok? Wah nggak bisa, ya udah saya minta pertolongan pertama aja dah, biar mata saya nggak gelap nih. Terus diapain? Bersihin dok. Akhirnya dibuka tuh baju sama jaket gua. Nah, gua nanya kan dok, di belakang ada luka berapa? Ada 2 bacokan sama di kepala 1. Gua refleks dong alhamdulillah. Nah, kok kamu bilang alhamdulillah sih? Iya, langsung gua giniin lah. Lah dok, kalau dokter tahu yang bacokin saya berapa orang juga dokter pasti bilang alhamdulillah. Bahkan saya masih selamat bisa duduk gini aja masih alhamdulillah. Nah, udah akhirnya diperban tuh sama dia, diperban, dibersihin, diperban. Cuman gua nggak dijahit di situ. Orang tua gua datang marah-marah. Nah anak saya udah kayak gini kok belum diapa-apain sih. Ya ini di luar tanggung jawab kami pak, karena anak bapak terlibat tawuran. Padahal kan gua nggak tawuran. Iya, bener-bener Iya ya, karena yang luka santai. bacok. Akhirnya gue dibawa ke Polri, dimintain ambulan juga nggak disediain. Akhirnya gue naik angkot bang, gue nggak boleh kan naik motor karena takutnya di sini dalam lukanya, takut angin ini yang kan. Akhirnya gue ke Polri langsung ditangani tuh di Polri. Alhamdulillah sih gue, maksudnya sampai sekarang gue nggak dikasih kayak cacat sih enggak. Makanya gue dari situ udah berpikir banget, kayak mungkin ini kesempatan gue buat merubah diri gue sih. Cuman untuk saat ini tuh masih ada dendam apa gimana tuh? Kalau dendam sih gue enggak sih, kalau gue berpikirnya gini sih, mungkin itu ya emang kesalahan gue sih, karena ya gimana ya, dulunya gue suka bacokin orang. Iya benar. Ya ketika gue dibacokin ya gue harus terima. Ya. Iya, kalau gue dendam dibilang dendam, ada dendam, cuman gue balik lagi ke diri gue. Kalau gue bantai tuh orang lagi, pastinya orang itu bakal ngincer gue lagi. Makanya gue udahin lah dendam gue juga udah puas dulu bacokin orang kayak gimana pas sekolah. Ya kalau gue bilang karma gitu aja. Tuh waktu sekolahnya dia alhamdulillah yang nggak pernah, tapi Pernah kena namanya iya. ya, namanya kita nggak tahu kapan kita Bener. sialnya. Jadi apa yang kita lakuin hari ini tuh balasannya hari esok. Kita nggak tahu juga kapan, yang pasti ada balasannya. Kalau kita jahat pasti balasannya jahat, kalau kita baik balasannya pasti baik. Kayak gitu sih. Tuh buat teman-teman tuh dengerin tuh. Tadi sedikit masukan. Masukan lagi. Tuh buat teman-teman tuh dengerin tadi sedikit gambaran cerita dari masa lalu teman kita nih yang dulu pernah jadi korban amukan massa, si amukan massa namanya juga, namanya kan gak amuk Iya, tuh. jadi pelaku, jadi korban, Iya, kayak jadi gitu sih korban. akhirnya. Itu, waduh, sembuhnya luka itu sembuhnya lu agak lama atau gimana? Kalau gue ceritain mungkin orang percaya nggak percaya sih ya. Waktu itu tuh gue tuh cuman apa sih, kayak kaki doang sih gue yang kayak lumpuh. Jadi gue ke kamar mandi tuh ngesot. Kalau luka sih gue nggak terlalu mikirin karena ternyata dokter Tuh, kaki itu kagak benturan ya? Iya di sininya nih, jadi nggak gerak. Kayak gue juga ngeliat kayak ini bukan kaki gue, kayak nggak ada rasanya. Cuman gue latih jalan.
Nah kalau dibilang luka gue juga percaya nggak percaya sih. Orang tua gue juga percaya nggak percaya. Itu luka gue yang di badan tuh nitik doang, tapi harus dijahit. Nah jahitan belakang cuma berapa? 3. Satu luka cuma 3 jahitan, 3 atau 4 gitulah. Nah kalau di kepala gue 12, tapi pas di rongseng ternyata kagak dalam, nggak dalam, cuman di kepalanya doang kebelah letter L, cuman nggak dalam. Makanya bokap gue sempet takutnya ada gangguan. Ini kalau anak saya biasanya kan di kepala kan jadi kayak gimana ya, kita tawa-tawa sendiri. Tapi alhamdulillah sih gue sampai sekarang pun kayak gila, gue ngeliat orang luka nih, kadang nitik aja bisa sampai koma ya kan. Cuman gue kayak bener-bener ya udahlah, emang ini gue disuruh merubah kehidupan gue sih. Itu gue sembuh seminggu langsung ribut lagi. Iya, yang di waktu itu kan masih jiwa-jiwa muda ya. Iya, pengen balas dendam. Waktu itu ikut mana? Jerman. Ikut Sudirman. Iya, karena Jerman ulang tahun, kebetulan mau ribut sama orang-orang yang naik gua. Akhirnya gua dari rumah teriak-teriak tuh bokap gua, sempet lapor. Dihadang juga tuh sama. Iya, tadinya sempet lapor polisi kan, gua larang, jangan darah dibalas darah, gua bilang jangan dibalas kayak gituan. Ya udah terserah lu aja kata bokap gua kan. Akhirnya hari Senin tuh kan gua kena hari Minggu, seminggunya tuh kan hari Senin. Gue dapat kabar, oh Jerman mau jalan, mau ketemu nih di pasar Rebo. Gue langsung tuh, Pak, buruan Pak, suruh buka jahitan gue. Kalau jahitan lu belum kering, lu jangan kemana-mana kata bokap gue. Ya udah, ditelepon tuh dokter. Kebetulan dulu ada dokter tentara tuh samping rumah gue. Ditelepon, dia pulang, dibuka semua jahitannya udah kering. Langsung gue itu salinan cium tangan sama bokap gue, sama nyokap gue, sampai bawa celurit dari rumah gue. Bokap gue cuma bilang hati-hati, jangan sampai keulang lagi. Udah gue berangkat sama temen gue, dijemput nyampe sini, nyampe Clover, wah rame banget tuh. Gue masih pakai masker, pakai kupluk, jadi gue nyaru sih, cuma jalan doang pincang. Mana ada videonya nggak tuh? Ada. Yang Boleh buka tayangin baju. Iya. Ya, emang nggak ada? Guenya nggak ada sekarang, udah itu udah lama banget. Udah lama banget ya kalau ada. Pokoknya nih, ada video gue yang buka baju tuh. Itu jadi awalnya kan gue ribut, cuman kayak orang tuh nggak kenalin gue. Akhirnya gue buka semua, baru kaget. Wah, iya, gila kali ya. Langsung gue ngincer yang ngenain gue doang sih. Akhirnya pada mundur. Kebetulan kaki gue juga masih sakit. Ya udah gue nggak mau terlalu ini ya. nggak mau terlalu ini. Kayak gitu sih. Parah dah. Cuman kalau sekarang gue udah nggak ada dendam pribadi sama siapapun. Bahkan gue sekarang lebih silaturahmi. Iya, lebih silaturahmi. Kalau gue pribadi karena udah bukan zamannya sih gue kayak gitu. Gue udah puas banget dari 2008 sampai 2015 gue baru berhenti dari dunia ribut. Terus bagian cerita dari teman kita yang dulu pernah ngerasain, mungkin nih ada pesan-pesan nih buat temen-temen nih, buat anak-anak zaman sekarang. Pesan-pesannya ya? Kalau pesan-pesannya sih, kalau gue pribadi gini sih, gue nggak pernah, gue punya konten juga bang. Maksudnya di konten gue pun gue nggak pernah ngelarang orang buat untuk berhenti tawuran. Gue nggak pernah, karena dulu gue pribadi aja ketika gue disuruh orang berhenti tawuran tuh gue nggak mau, karena orang tua gue yang larang aja nggak gue dengerin. Makanya gue lebih tepatnya di sini ngasih gambaran bahwa tawuran itu udah nggak penting lah sekarang. Lu rugi semuanya dah. Yang lu lakuin tuh hanya rugi doang, dan lu bakal kehilangan masa depan lu kalau lu jalanin kayak gitu. Itu aja sih. Jadi pesan-pesannya mulai sekarang udahlah, kita lebih baik damai aja, nongkrong bareng, santai bareng, hilangin sih permusuhan. Karena lu intinya gini sih, apa ya, lu ngebela banget nama tongkrongan lu atau apa, tapi nanti sebaliknya ketika lu kena masalah kasus, keluarga lu yang maju paling pertama. Balik lagi ke keluarga lagi. Iya, balik lagi ke keluarga. Jadi kayak gitu aja, kalau mau nongkrong aja yang baik dah, yang benar. Udah itu aja. Sekian konten video cerita masa lalu teman gue ini bersama gue Jikri Dongai sama temen gue Tompel CSL. pantengin terus video gue selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa subscribe biar lebih semangat lagi nih Bang Dongai buat bikin kontennya. Oke, mantap.